Yang kedua yakni talkshow yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita bersamai oleh Ustadz Cahyono. Kepada Ustadz Cahyono silakan untuk bisa menempati posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk memulai talkshow kita pada sore hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk talkshow kita kali ini, yakni talkshow yang ketiga di bulan Ramadan, spesial Ramadan Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, insya Allah sebagai pemateri yakni atau sebagai narasumber yakni Ustadz Cahyono SAG. Beliau adalah Direktur AIK Rumah Sakit PKU Gamping. Beliau juga Ketua Takmir Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Insya Allah materi kita pada sore hari ini yaitu tentang fikih zakat, seputar zakat. Nah, nanti monggo Bapak Ibu disiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan zakat. Nanti bisa ditanyakan kepada beliau. Namun terlebih dahulu mari kita dengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Cahyono untuk memaparkan terkait dengan fikih zakat. Kepada Ustadz Cahyono, disilakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini untuk Ahad ketiga ya atau keempat. Ahadnya keempat, tapi kegiatan bincang-bincang Ramadan itu yang ketiga. Dan pada kesempatan yang baik ini seiring dengan 10 hari terakhir dan juga mendekati Ramadan habis, kita mengingat kembali pelajaran kita terkait dengan zakat ya. Yang pada kesempatan kali ini saya kira baru pengantar Pak Iwa. Rencananya saya akan mengulas terkait dengan apa itu infak, sedekah, kemudian juga zakat. Zakat itu nanti ada dua, zakatul fitri atau yang disebut sebagai zakatun nafs, zakat jiwa, zakat personalia atau zakat pribadi yang disebut zakatul fitri atau zakat fitrah. Kemudian ada zakatul mal. Nah, zakatul mal dan zakat fitri ini perlu ada penjelasan secara komprehensif. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini, karena jadwal untuk kita berbuka pada pukul 17.50 ya Pak Iwa. Kalau tidak salah edaran terakhir di tanggal ini, kita akan berbuka puasa di pukul 17.50. Nah, sekarang sudah 17.43. Nah, sehingga kultum terkait dengan zakat, sehingga nanti apabila baru pengantar, ya mungkin nanti kita lanjutkan di kajian-kajian berikutnya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia kita ini negara yang besar dan juga mayoritas penduduknya muslim. Nah, maka potensi zakat yang ada di Indonesia menurut kajian dari Puskas Basnas, Pusat Kajian Strategis tentang Zakat dari Basnas, ini mencapai angka yang fantastis. Jadi kalau kita capaian zakat kita di KL kita berapa, Syekh Maksum? Capaian KL kita itu ratusan juta ya? Ya, atau mau menembus angka 100 juta. Lantas berapa potensi sesungguhnya yang ada di Indonesia kita ini? Ternyata yang ada di Indonesia kita ini potensi zakatnya itu mencapai angka 300, bahkan 300 lebih. Di tahun 2017-2019 itu tercatat memang 273 triliun, bukan miliar ya, triliun. Nah, ketika perkiraan zakat itu mencapai angka 273 triliun di Indonesia kita ini, ternyata capaian Basnas dan lembaga-lembaga amil zakat itu tidak lebih dari 20 triliun. Artinya angka yang ada itu masih dalam batas hasil penelitian, belum sampai ke realisasi di lapangan. Nah, kemungkinan besar memang ada dua. Yang pertama, belum semua masyarakat muslim di Indonesia itu berzakat karena belum sadar zakat atau belum wajib zakat. Namun penelitian ini sesungguhnya adalah penelitian bahwa penduduk negara kita Indonesia 183 juta itu, penduduk Indonesia yang beragama Islam itu, yang punya kewajiban untuk zakat itu sekian persennya. Dan sekian persennya ketika dihitung potensinya sampai hampir 300 sampai bahkan 300 lebih triliun itu. Nah, namun perkiraannya memang ada dua. Yang pertama, mungkin belum semuanya berzakat, mungkin juga sudah zakat tapi personal dan bahkan tidak tercatat oleh lembaga amil zakat maupun oleh badan. Lembaga dan badan ini adalah resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Nah, maka capaian yang tadi 200 atau 20T katakanlah belum seberapanya dari prediksi atau dari potensi, ini memang baru yang tercatat. Kalau di Lazismu sendiri, itu di era-era tahun awal itu belum mencapai angka 1 triliun. Targetnya memang 1 triliun, tapi baru di angka setengah triliun, 500 juta, 500 miliar waktu itu. Nah, maka Bapak Ibu, ini memang menjadi gambaran untuk kita, walaupun indeks katakanlah indeks literasi, pemahaman terhadap zakat di Indonesia, penelitiannya Lazismu, itu memang rata-rata di angka 73. Kalau istilah Bapak Ibu guru ada kakak